Dunia digital telah menjadi bagian dari kehidupan remaja. Media sosial mempermudahkan komunikasi, memperluas pertemanan, dan menjadi sarana mengekspresikan diri. Tetapi di balik manfaatnya, terdapat ancaman yang sering dianggap biasa, yaitu cyberbullying atau perundungan siber. Mungkin hanya sebuah komentar, mungkin hanya sebuah unggahan, namun bagi seseorang itu bisa menjadi luka yang bertahan lama. Media digital harus digunakan dengan baik dan tepat, karena setiap unggahan kalian akan dipertanggungjawabkan dan meninggalkan jejak. Dia mau yang maju, banyak ngomong banget. Biasalah, caper dia ke dosen. Inilah cyberbullying, tindakan menyakiti, mempermalukan, ataupun merendahkan orang lain dengan secara sengaja di media sosial. Tidak semua cyberbullying dimulai dari kebencian. Terkadang perasaan iri dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain menjadi pemicunya. Tidak semua Kurangnya empati dan rendahnya kontrol diri membuat seseorang tidak memikirkan dampak dari perkataannya. Keinginan mendapatkan perhatian, pengakuan sosial, ataupun popularitas juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying. Komunikasi keluarga yang kurang baik dapat membuat remaja kesulitan untuk memahami nilai tanggung jawab dan juga menghargai orang lain. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas digital juga meningkatkan faktor resiko dari cyberbullying. Tapi sebenarnya kasihan gak sih sama orangnya? Santai aja, kan emang ini bercanda doang. Toh emang faktanya gitu kan? Iya juga. Iya kan? Tekanan kelompok pertemanan sering membuat seseorang ikut melakukan tindakan yang salah karena takut dianggap berbeda. Itu China. Oi, Ngapain sih? kenapa? Kok ekspresinya kayak gitu? Ini gue cuma lagi kepikiran aja soal ini. Apa itu? Komen. Iya, kayak apapun yang gue lakuin itu pasti kayak dinilai orang salah. Enggak. Cyberbullying dapat menimbulkan kecemasan, stres, depresi, dan menurunkan rasa kepercayaan diri. Korban juga dapat mengalami penurunan motivasi belajar dan menarik diri dari lingkungan sosial.
Kok kamu sekarang di kelas jadi pendiam dan nggak aktif lagi sih? Aku tuh cuman kepikiran, takutnya tuh orang-orang mikir kalau aku tuh emang sebenarnya kayak yang diomongin sama Faiza sama Elvira gitu loh. Dampak dari cyberbullying tidak hanya dirasakan oleh korban, keluarga ikut khawatir melihat perubahan perilaku sang anak. Lingkungan sekolah juga menjadi tidak sehat karena budaya saling menghina dianggap hal yang biasa saja. Kalau enggak kita ke BK aja yuk. Kamu nggak harus menghadapi masalah ini sendirian. Tapi emang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong. Jadi boleh. Kalau enggak kita Siang Bu, siang. Ada apa ya? ini kita ada masalah yang harus kita konsultasikan. Oke, duduk dulu. Oke. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian? Ada masalah apa? Mungkin bukan aku ya Bu, tapi Jadi aku mau ngelakuin Sebenarnya langkah yang kamu lakukan itu sudah tepat karena korban cyberbullying itu tidak boleh diam. Kalian harus blokir akun si pelakunya dan juga kalau perlu kalian laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Contohnya seperti saya. Nanti akan saya tindak lanjuti ya. kalian dipanggil sama guru BK. Kenapa? Kenapa? Aku nggak tahu sih, tadi cuma disuruh panggil kalian aja. Panda. Apa tiba-tiba dipanggil? Kita nggak ngapa-ngapain nggak sih? Ngapain? Oi, aneh banget. Aneh. Ya. Permisi Ibu. Ibu tadi panggil kita? Iya, betul. Boleh duduk dulu, kita ngobrol. Ada yang melaporkan dan ibu juga memiliki buktinya. Mungkin boleh kalian lihat dulu. Ah, Itu cuma bercanda Bu, itu nggak beneran. beneran kok Bu. Serius. Kalau menurut kalian kayak gitu, coba deh kalian pikirkan sebelum kita menyelesaikan masalah ini. Kalau kalian di posisi tersebut, kira-kira perasaan kalian itu bagaimana? Itu ada channelnya. Ini botol. Kita minta maaf ya, kita udah lewat batas bercandanya sama kamu sampai bikin kamu sedih. Minta maaf ya China. Salah, tapi aku tidak akan terus bercandain kamu. Ini China, minta maaf banget. Aku udah maafin kalian kok guys. Ini semua bisa dijadiin pembelajaran juga ya. Semoga kalian nggak pernah ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Jadi cyberbullying itu muncul karena lemahnya karakter seseorang sehingga penyelesaiannya pun harus dengan penguatan karakter. Have berarti memahami. Setiap orang harus memahami apa itu cyberbullying dan juga dampaknya. Komentar yang dianggap bercanda bisa menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan diri. Hurt berarti empati. Ketika kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika kata-kata itu menyakitkan ketika ditunjukkan kepada kita, maka jangan lakukan hal tersebut atau kata-kata tersebut kepada orang lain. Hurt Hand berarti tindakan yang nyata. Gunakan media sosial untuk hal yang positif. Jangan ikut menyebarkan komentar negatif ataupun berani menghentikan cyberbullying ketika kamu melihatnya.